Ada konten kreator komedi yang dimana beliau hijrah ngaji kepada ustadz-ustadz manhaj salaf, dan isi konten-kontennya mendadak berubah dari yang awalnya hanya sekedar komedi menampilkan perempuan yang tidak menutup aurat, bahkan yang dulunya ada musik-musiknya, sekarang mulai berubah. Sekarang mulai banyak mendakwahkan seperti apa manhaj salaf untuk mendidik umat beragama dengan cara yang sederhana. Namun beliau semakin berani. Sama halnya dengan saya dulu. Ketika awal-awal hijrah dari pesilat membahas tentang khurafat. Akhirnya saya diberi julukan sama Ustaz Khalid Basalamah, yaitu pesilat anti khurafat. Dan begitu pun mungkin dengan Mak Eli, komedian anti khurafat. Tapi ya sudahlah, kita akan membahas konten beliau kali ini, yang dimana beliau mungkin di sini akan ditantang debat. Akan ditantang debat ketika membuat konten-konten yang sedikit menyinggung hal-hal bid'ah yang mereka anggap khilafiyah. Contohnya di video ini. Coba kita lihat ya. Makasih ya Pak, udah membantu saya. Sedih saya Pak, baru aja kami pindah, meninggal saudara saya. Ya sabar ya Pak, insya Allah kami siap membantu. Maya sudah kami kafani, tinggal lagi acara 1, 2, 3, 7, 40 dan seterusnya. Bapak persiapkan aja per malamnya 2 juta. Oh, 2 juta bapakmu. Bukannya keluarga si mayat dimudahkan, malah kau bisnisi. Tahu begitu nggak meninggal aku di sini. Bro, Bro, come here. Mati di sana aja kita. mati di sana. Gimana bro? Di kampung tengah. Tapi di sana ada wifi nggak? Nanti kau hotspot aja di aku. Aduh. Ingat loh, Cok, yang kamu gitu kan itu ulama, punya jamaah, punya umat yang menghargai ilmunya. Hati-hati Bang Mael ya. Hati-hati nanti antum ditantang debat ilmiah sama gus-gusan ono. Si paling dalil dan si paling ilmiah. Meskipun dalilnya banyak bermasalah. Ingat loh, Cok. Dan di sini memang para habaib ini teman-teman sangat benci dengan salafi. Karena apa? Para habaib yang terkhusus sufi-sufi itu ajaran-ajarannya sangat banyak menyelisihi syariat Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Banyak ajaran mereka yang menyelisihi. Seperti Habib Bahar Smith. Bahar bin Smith yang sangat keras, itu style dia. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Itu gaya dia. Babi itu orang. Nggak ada lo, nggak rame. Biadab itu orang. Mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi, tapi kemana-mana kowar-kowar sotoloyo banyak mengucapkan kalimat-kalimat kasar, kotor, jorok, caci maki dan hinaan kepada pemerintah, kepada presiden, kepada ustadz, kepada kiai dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali keanehan yang mereka ajarkan sebenarnya. Namun kibirnya tetap buta tuli, teman-teman. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Nah, dan uniknya di Indonesia itu, yang paling unik, orang tidak sholat, orang tidak menutup aurat dengan baik, orang minum khamar, orang berjudi, orang ini, orang itu, mereka semua bebas dari celaan secara berjemaah umat sekampung. Apabila mereka meskipun seperti itu masih melakukan tahlilan. Tapi apabila ada orang tidak melakukan ritual tahlilan, maka orang sekampung itu akan mempertanyakan keislamannya. Fakta atau fakta? Itulah kenapa tahlilan ini sudah dianggap sebagai seperti syariat baru di dalam agama Islam. Karena seolah-olah umat muslim ketika mati harus ada ritual 1, 3, 7, 40, 100, 1000, bahkan haul tahunan. Ulang tahun kematian. Begitu teman-teman. Perayaan kematian. Perayaan kematian. Dan banyak sekali orang-orang yang sudah mulai sadar. Ya, dulu ketika saya baru-baru hijrah, saya baru-baru membahas tentang khurafat, bid'ah, tahayul, dan kawan-kawannya. Itu teroran sangat luar biasa banyak, teman-teman. Sangat-sangat luar biasa banyak. Namun sekarang,
Orang yang sudah mulai berpikir semakin banyak. Karena apa? Sudah mulai tidak mau ribet beragama. Zaman semakin modern, pengetahuan di mana-mana, dakwah bisa kita cari di mana-mana. Orang yang lurus, bengkok, menyimpang dan lain sebagainya bisa kelihatan. Bahkan mereka punya media sosial masing-masing, bisa kita simak penjelasan ceramahnya, dalilnya, fatwanya. Yang palsu akan kelihatan palsu, yang ngibul kelihatan ngibul, yang dusta akan kelihatan dusta, yang membodohi apalagi. Harry Pras, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Namun, itulah uniknya negara kita ini. Orang yang berbicara kejujuran, berdakwah, berceramah, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, dituduh dengan sebutan Wahabi. Sedangkan orang-orang yang ngedongeng ngedabrus seperti Habib ini, ketika ditanya Allah buka dalam bahasa Arabnya dia menjawab Habibi Abdullah Ba'alawi. Wa man nabiyuka Habibi Abdullah Ba'alawi. Wa ma zadinuka Habibi Abdullah Ba'alawi. Habib ini bukan satu-satunya, ada Habib itu juga. Man Rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Tuhan ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Habib itu juga bukan satu-satunya, ada Habib Onoh lagi. Begitu ditanya oleh Muhammad Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Abdullah Habibi ya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Selain Habib Onoh ada Mama ini juga. Harry Pras, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Dan semua orang-orang ini punya jemaah di komunitas Ormas NU. Kejadian NU di Jombang pun siapa yang menyaksikan? Gufron. Ketawa. Harusnya NU itu bangga. Harusnya bangga ini. Ada Indonesia, ada Gufron. Betul nggak? 98 kalau dibongkar dari tahun 90 dengan Gusmi, Gustur, Gus Matsum. Ayo mau terangkan. Kuncinya kata Mbah Hasyim Asy'ari itu kuncinya ilmu huruf. Ilmu huruf pun Mbah Hasyim Asy'ari nggak ngerti, nggak paham karena belum diangkat. Hanya di NU orang-orang seperti ini diterima. Meskipun tidak semua NU seperti itu, tapi yang seperti itu ada di NU. Makanya saya selalu mengajak teman-teman NU saya yang dimana mereka masih waras. Untuk apa? Untuk tidak ikut-ikutan ajaran Habib, ajaran gus-gusan, ajaran mama-mamaan itu, mama Gufron maksudnya. Untuk taubat, untuk kembali ke ajaran agama yang hak milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur aduk antara hak dengan yang batil. Kan mereka suka mencampur adukkan yang hak dan batil. Sampai melahirkan sesuatu yang syubhat, ya seperti berbagai macam hal yang mereka lakukan. Contohnya, ketika mereka merayakan acara tahlilan, apa yang terjadi? Kalian tidak perlu membela diri, karena saya pun juga pernah melakukan itu, yaitu hutang piutang. Untuk melakukan atau merayakan ritual tahlilan, kadang sanak family mencari hutangan ke sana kemari. Tidak ada yang mau dibuat hutangan, jual harta untuk mengadakan tahlilan itu. Ribet. Oh tapi kan itu baik. Ya pada dasarnya memang baik. Ngasih makan orang, ngasih besek dan lain sebagainya. Baik, semuanya baik. Kalau kita mau berlomba-lomba dalam kebaikan, maka orang Kristen pun jago. Orang Hindu jago, orang Buddha jago kalau dalam hal kebaikan. Namun kan agama ini bukan cuma dibangun hanya untuk sekedar baik, tapi benar. Oh tapi kan bacaannya benar. Baca ini, zikir ini, setelah itu doanya begini, khususon ini, dan lain sebagainya. Lalu kalau itu benar, kenapa Nabi SAW tidak mengerjakan itu ketika para sahabat wafat di hadapannya? Anak-anaknya, istri-istrinya, banyak yang wafat di hadapan Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW tidak melakukan itu kalau ajaran tahlilan 137 100 ribu ini adalah hal yang benar? Apa kita perlu mengajari Nabi hal yang benar ini? Atau kita yang perlu belajar kepada Nabi? Nah, ketika kita mengajak berpikir secara logis seperti ini logis teman-teman. Bahasa awam tapi logis. Tidak perlu kita bawa dalil ini, dalil itu. Pokoknya sembarang dalil dibawa. Pokoknya untuk membenarkan, bawa semuanya. Kita lihat secara langsung saja di dalam sejarah. Apakah pernah Nabi SAW melakukan itu? Oh, tapi kan ulama ini membolehkan. Iya, ulama. Ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak. Kita lihat siapa yang lebih banyak berpendapat boleh dan tidaknya. Kalau kalian berkiblat kepada Imam Syafi'i saja mengatakan apabila pendapatku ada yang menyelisihi Nabi,
maka ambil dan lempar ke tembok. Jadi timbangan kita bukan ulama. Ya meskipun ulama itu bisa kita ukur. Ulama itu orang yang iya, ketika mereka berfatwa, mereka berpendapat, mereka salah pun mendapatkan pahala karena mereka sudah berijtihad. Namun kita tidak boleh berkiblat pada kesalahan. Ulama bisa salah karena dia manusia biasa. Beda halnya dengan Nabi. Saya di sini tidak mau bicara panjang lebar ini masalah hal ini karena nanti saya akan diajak debat masalah tahlilan ya. Seperti dulu. Dulu saya pernah diajak debat masalah tahlilan sama salah satu siapa dah lupa saya namanya. Oh, ngetik panjang lebar dia teman-teman. Setelah saya beri pertanyaan dia mencela-mencela. Ya begitulah. Jadi ya sudahlah, lanjutkan Bang Mael. Antum sudah di jalan yang benar. Terus saja dengan tema komedi mendakwahkan manhaj salaf. Saya dengan pencak silat juga akan mendakwahkan manhaj salaf. Jadi kita berada di satu jalur meskipun beda genre.